Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, dan bahkan juga menjauhi kita dari mara bahaya. Sungguh manusia di dunia ini perlu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia memerlukan pertolongan Allah? Karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia penuh dengan problematika, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan kita dimanapun kita berada dan dimanapun kita berkumpul, pasti kita mendapatkan adanya hal-hal yang kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapa? Orang-orang yang beriman. Yakinlah wahai kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana keyakinan ini telah tertanam dengan kuat, tertancap di dalam hati Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa mereka pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika mereka menggantungkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah. Wala yakhafuna illallah, mereka tidak ada yang mereka takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu ayat juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan merupakan hal yang pasti kata Allah, kami akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala di antaranya bisa didapati oleh orang-orang yang beriman apabila mereka menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, in tansurullah yansurkum. Apabila kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kalian. Kita telah sebutkan tadi bahwa banyaknya masalah dalam kehidupan dunia, dalam perkara dunia, bahkan juga dalam perkara agama, dalam perkara dakwah dan yang lainnya. Dan kita sangat menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi kita lupa bahwa pertolongan akan didapati juga dengan pertolongan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan didapati oleh kita apabila kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah dengan cara bagaimana? Ya, kalau seandainya ada medan jihad yang syar'i, maka kita berperang di jalan Allah, menolong agama Allah agar dimenangkan oleh Allah dan manusia bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Rasul. Kalau tidak ada peperangan, berarti kita menolong agama Allah di antaranya adalah dengan cara kita menyampaikan ilmu, menyampaikan agama, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari perintah-perintahnya. Di antaranya adalah tauhid, bahayanya syirik, di antaranya adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Dan sebab itu tentunya banyak hal-hal yang dikatakan kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin para dai, para ustadz, mereka menolong agama Allah dengan cara menyebarkan agama Islam, berdakwah. Dimanapun mereka bisa masuk, mereka berdakwah, menyampaikan kebenaran. Kalau mungkin orang-orang awam, mereka menolong agama Allah dengan cara, tentunya menolong agama Allah dengan juga berilmu. Mereka harus menuntut ilmu, sehingga mereka juga akan menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan sesuai dengan kapasitas ilmu mereka. Begitu juga orang-orang yang menolong agama Allah dengan bekerja sama agar tersebarnya ajaran Islam yang mulia ini, ajaran Rasulullah SAW, agama tauhid, berpegang teguh kepada sunnah, saling tolong menolong di dalam kebenaran dan ketakwaan. Bekerja sama untuk menciptakan sesuatu
yang akan membuat tersebarnya agama ini. Bisa jadi misalnya menjadi panitia kajian, bisa juga menyebarkan tulisan-tulisan di media sosial, di buletin atau di majalah, atau mengarang buku. Yang intinya semua adalah ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita khawatir, jangan kita takut bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu takut. Banyak nasihat para ulama, mereka mengatakan, kenapa kita lihat di luar, di dunia ini, orang-orang yang batil, orang-orang yang berada dalam kesyirikan, perkara bid'ah, dan banyak pelanggaran-pelanggaran mereka, ya, bahkan amalan-amalan mereka yang luar biasa, banyak kesesatannya, tetapi mereka orang yang berani, ya, berani menyampaikan kebatilan mereka. Mereka melakukan segala macam cara dengan kemampuan harta mereka, dengan kemampuan tenaga mereka, dengan kemampuan pikiran mereka. Mereka terus terang dan mereka menampakkan secara terang-terangan. Kata para ulama, kenapa kita kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid, mereka yang berpegang teguh kepada sunnah, tidak berani menyampaikan? Kenapa kita takut? Seharusnya kita yang yakin kepada Allah bahwa pertolongan itu ada bersama orang-orang yang lurus, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menegakkan sunnah, ya, yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Allah ada bersama kita. Jangan kita takut. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Di antaranya doa yang mungkin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya seluruh urusan kita diperbaiki oleh Allah, dan di dalamnya makna juga pertolongan. Hafal doa ini dan selalu diamalkan dimanapun kita berada, dan insya Allah Allah SWT akan mudahkan urusan kita, mulai dari kita ya melakukan aktivitas di pagi hari. Oleh sebab itu Nabi SAW merutinkan doa ini, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Menyandarkan kepada nama Allah yang Maha Agung, yaitu Maha Hidup. Ya, berarti Allah tidak pernah mati dan tidak didahului oleh kematian. Maka tentunya satu-satunya zat yang bisa memberikan pertolongan yang kuat, yang tidak pernah mati, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hayyun, kemudian Qayyum, berdiri sendiri, tidak perlu pertolongan siapapun, apalagi pertolongan makhluknya. Bahkan sebaliknya, makhluklah yang meminta pertolongan kepada Allah As-Samad. Ya, semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian kita meminta kepada Allah, menyandarkan kasih sayang kepada Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu lah aku meminta pertolongan dari hal-hal yang mungkin membahayakanku. Allahumma aslih li sya'ni kullah, ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Apa urusan kita di dunia ini? Banyak sekali. Setiap kita memiliki perkara yang sangat banyak sekali. Urusan tidak pernah selesai. Oleh sebab itu kita sandarkan hanya kepada Allah. Allahumma aslih li sya'ni kullahu, yaitu seluruh urusan kita, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan ya Allah sandarkan ya kemampuan itu kepadaku walaupun hanya sekedip mata atau sekejap mata. Apalagi dalam perkara yang banyak kita mengandalkan kemampuan kita, kita merasa kita hebat, kita merasa bisa menyelesaikannya. Tidak, wahai kaum muslimin. Semua urusan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mampu, tetap kita menyerahkan kepada Allah. Baca doa ini selalu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kalau kita merutinkan doa ini, insya Allah Allah SWT akan menyelesaikan urusan kita setiap hari. Mulai dari awal aktivitas kita di pagi hari, kita sudah mengucapkan doa ini, Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Jangan lupa doa ini dihafal dan terus dibaca setiap zikir pagi. Ya, insya Allah dengan izin Allah, Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada kita, kepada kaum muslimin, dan menyelesaikan seluruh urusan kita. Wallahu waliyut taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.